Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sarifah Aini Simatupang. Saya dari PGMI 3 dengan NIM 0306252080. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dosen pengampu Ibu Eva Juliana Ritonga MPD yang berjudul Pelaksanaan dan Pengumpulan Data Penelitian. Tonton video ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan masuk ke definisi konsep dasar pengumpulan data. Apa sih pengertian pengumpulan data dan apa tujuannya? Pengumpulan data adalah proses sistematis yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Dan menurut Sugiono 2019, pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Tujuannya menjawab rumusan masalah penelitian, menguji hipotesis, dan mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pentingnya pengumpulan data. Pengumpulan data harus dilakukan dengan pertama, perencanaan yang matang, kedua, metode yang tepat, ketiga, instrumen yang tepat. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh mencerminkan realitas yang sebenarnya dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, ada jenis data penelitian. Data dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis. Pemahaman tentang kedua jenis data ini penting untuk menemukan strategi pengumpulan data yang tepat, yang diantaranya itu pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Contoh teknik pengumpulan ialah pertama, wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Kelebihan data primer, data lebih akurat dan spesifik, dan kekurangan data primer membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak. Kedua, ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Contoh sumbernya, pertama, laporan pemerintah, jurnal ilmiah, buku teks, dokumen perusahaan, dan data statistik nasional. Kemudian kita masuk ke metode dan teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara. Wawancara merupakan percakapan langsung antar peneliti dan responden untuk menggali informasi mendalam. Jenis utama wawancara pertama, terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan tetap dan berurutan, memudahkan perbandingan data. Kedua, semi terstruktur, punya panduan umum, fleksibel dengan pertanyaan lanjutan, banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Ketiga, mendalam, tanpa panduan kaku, memberikan kebebasan penuh pada informan. Kedua, kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan instrumen berupa daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dijawab responden, populer dalam penelitian kuantitatif. Ketiga, observasi. Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek, fenomena, perilaku, dan menghasilkan data otentik. Keempat, studi dokumentasi atau literatur. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen tertulis, dokumen gambar, maupun dokumen elektronik. Kelima, focus group discussion atau VGD. Focus group discussion atau diskusi kelompok terfokus pada teknik pengumpulan data yang melibatkan sekelompok kecil orang dalam diskusi yang dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. VGD dirancang untuk mengeksplorasi persepsi, sikap, pendapat, dan pengalaman peserta mengenai suatu topik tertentu dalam suasana yang interaktif dan dinamik. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Penyusunan instrumen dan pengujian yang baik akan berdampak pada validitas penelitian.
Penyusun klik atau blueprint, instrumen yang memetakan indikator-indikator dari setiap dimensi. Penulisan butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang jelas, tidak ambigu dan tidak mengandung bias. Uji coba instrumen atau pilot studi. Pilot studi adalah uji coba instrumen dalam skala kecil yang dilakukan terhadap sampel kecil yang memiliki karakteristik serupa dengan responden penelitian sebenarnya. Tujuan pilot studi antara lain: pertama, mengidentifikasi pertanyaan membingungkan atau tidak dipahami dengan benar oleh responden, mengidentifikasikan item-item yang tidak mampu membedakan antara responden yang berbeda. Selanjutnya, memastikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner atau menyelesaikan prosedur pengumpulan data sesuai dengan yang diperkirakan. Berikutnya ada pelaksanaan atau prosedur pengumpulan data. Pertama, prosedur operasional pengumpulan data. Pelaksanaan pengumpulan data memerlukan prosedur operasional yang jelas dan terurut agar kualitas dan keterpercayaan data yang diperoleh terjaga dengan baik. Langkah-langkah kronologis dalam pengumpulan data di lapangan meliputi: pertama, persiapan administrasi, mengurus izin penelitian, surat pengantar, dan dokumen pendukung lainnya. Kedua, sosialisasi, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penelitian, dan membangun komunikasi yang baik dengan calon responden. Ketiga, penentuan jadwal, menentukan waktu, tempat, dan teknik pengumpulan data sesuai kesepakatan. Keempat, pelaksanaan pengumpulan data, melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan metode dan instrumen yang telah ditetapkan. Kelima, pencatatan dan dokumentasi, mencatat data secara lengkap dan akurat serta mendokumentasikan proses pengumpulan data. Keenam, validasi awal, memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data saat pengumpulan data berlangsung. Kedua, ada pengambilan sampel atau sampling. Pertama, ada probability sampling atau sampel dipilih dengan peluang diketahui, dan non-probability sampling atau sampel dipilih tanpa peluang diketahui. Ketiga, ada manajemen data. Beberapa prinsip manajemen data yang baik meliputi: pertama, perencanaan, transkripsi, pengkodean, dan penyimpanan ganda, dan penyimpanan aman. Berikutnya ada validitas dan reliabilitas data. Validitas dan reliabilitas merupakan dua aspek penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Pertama, validitas data. Validitas data adalah tingkat ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Jenis validitas dalam penelitian kuantitatif: pertama, ada validitas isi, yaitu kesesuaian isi instrumen dengan materi yang diukur. Kedua, validitas konstruk, yaitu kesesuaian instrumen dengan konsep atau teori. Ketiga, validitas kriteria, yaitu hubungan hasil instrumen dengan kriteria tertentu. Kedua, ada reliabilitas data. Reliabilitas adalah konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan pada kondisi yang sama, oleh peneliti yang sama, dengan instrumen yang sama. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan: pertama, uji reliabilitas Alpha-Cronbach untuk instrumen dengan skala Likert atau lebih dari 2 pilihan. Kedua, ada Omega MC-Donald, Test Reset, dan Speedhart untuk jenis instrumen tertentu. Ketiga, ada kriteria umum. Nilai Alpha-Cronbach J 0,70 menunjukkan reliabilitas instrumen yang baik. Metode sumber menggunakan berbagai sumber data yang berbeda untuk memeriksa kebenaran informasi. Selanjutnya ada triangulasi. Triangulasi adalah cara peningkatan validitas data dengan membandingkan berbagai sumber, metode penelitian, dan teori. Jenis triangulasi utama ada triangulasi sumber, membandingkan data dari berbagai sumber atau responden, dokumen, informan, dan lain-lain.
Berikutnya ada triangulasi metode, membandingkan data menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada triangulasi peneliti, melibatkan lebih dari satu peneliti dalam mengumpulkan atau menganalisis data. Triangulasi data, peneliti melibatkan lebih dari satu peneliti untuk meminimalisir bias subjek dan meningkatkan objektivitas, menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Baik, berikutnya ada etika penelitian dalam pengumpulan data. Pertama ada informed consent atau persetujuan sukarela, yaitu persetujuan sukarela dari responden setelah memperoleh tujuan, prosedur, risiko, dan hak untuk berhenti kapan saja. Kedua, kerahasiaan privasi, menjaga identitas dan data responden dengan cara anonimasi, hanya pembentukan akses dan pemusnahan data sensitif. Ketiga, prinsip etika lainnya, yaitu non-maleficence, tidak merugikan responden. Kedua, beneficence, memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga, justice, keadilan dalam pemilihan responden. Keempat, kejujuran ilmiah, peneliti harus melaporkan data dan tempat secara akurat, jujur, dan tidak memalsukan data.